Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Wasallam ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Wa hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala arwahil muslimin wa ala ashabihi wa khulafa'ir rasyidin ashabihi ajma'in. Al-ulama'i wal-musannifina khususan ila Syekh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu al-Fatihah Alhamdulillah, kita ini pertemuan yang kedua. Jadi pertemuan kita yang pertama itu khusus pengingat kita kepada Imam Bukhari dan Sahihnya. Ya. Kemarin saya lupa kasih faedahnya ya, tapi nanti itu jadikan buku. Karena itu udah lebih 30 halaman khusus tentang Sahih Imam Bukhari dan kitab Sahihnya. Jadi kita udah tahu bahasanya berapa, hadisnya berapa. Nah sekarang kita udah langsung materinya. Nah, dalam Sahih Bukhari ini dimulai dari bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulullah ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Jadi Syekh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya ini memulai pembahasan tentang kaifa kana badul wahyi. Bagaimana pertama kali wahyu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memulai dengan kalimat inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Sesungguhnya kami telah berikan wahyu kepada Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi setelah Nabi Nuh. Barulah dimulai hadis pertama. Nah, kita sudah masuki memulai hadis pertama ini. Minggu lalu kita belum menetapkan sistem caranya ini. Apakah kita giliran, mungkin yang lain baca hadisnya, baru yang lain menerjemahkannya, atau kita sama-sama terjemahkan, karena kita ini polanya ya belajar bersama. Ya, kita polanya belajar bersama. Nah, saya sudah memulai mukadimahnya. Jadi bab pertama yang dibahas dalam Sahih Bukhari ini adalah tentang bagaimana caranya wahyu ya turun pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barulah sekarang kita masuk hadis pertama. Siapa yang memulai membaca hadis yang pertama? Ini hadis yang populer ini. Nah, setelah itu baru yang lain menerjemahkan, atau kita sama-sama nanti kalau terjemahnya tersendat-sendat kita saling bantu. Nah, makanya saya sediakan juga nih terjemahannya ini. Nah, kalau kita kan repot nanti. Jadi sambil belajar hadis, sambil dia belajar bahasa Arab, sambil belajar dia menerjemahkan. Nah, kan begitu. Jadi ada multi ini. Siapa yang memulai kira-kira ini? Kita kan giliran nanti. Semuanya kan pasti kena. Semuanya pasti kena. Apa kita mulai dari sini aja? Nah, ini aja mulai. Hadis pertama. Di lengkap semua dibaca sanadnya ya. Karena kita mau ambil tabaruknya ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Haddatsana Al-Hamidi. Hamidi atau Humaydi? Ada di situ kah? Sudah lihat ya? Hadis pertama. Ya. Nah, coba lihat. Haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Ubaid qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamata bin Waqqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alaina alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilai. Siapa yang mau menerjemahkan? Tadi bacanya tak ada yang salah ya? Bacanya tadi ada yang salah. Ini kan kita sama-sama saling mengisi, saling nambah-nambah. Ini sih karena ada barisnya kan, jadi enggak. Ini Hasyatus Sindi, ada barisnya kan? Tidak ada juga dalam ini. Oh, ini enggak ada barisnya. Ini Hasyatus Sindi. Tidak ada keterangan itu. Nah, siapa yang mau menerjemahkan? Walaupun separuh, nanti Allah melanjutkan. Dimulai dari haddatsana Al-Humaydi. Siapa menerjemahkan? Oke. Ya, langsung. Haddatsana menghabiskan Memberitakan. Haddatsana menceritakan kami menceritakan Al-Humaydi Abdullah. Kalau kami ceritakan, maka Al-Humaydi itu bukan lagi fa'il, tapi dia menjadi maf'ul. Kami menceritakan. Nah, kalau kami menceritakan, artinya kami menceritakan kepada Al-Humaydi, berarti Al-Humaydi itu maf'ul. Nah, jadi yang menceritakan kepada kami ini, nah inilah. Jadi yang ngomong ini Imam Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari sebenarnya di sini nih. Jadi qala Al-Bukhari haddatsana Al-Humaydi. Al-Humaydi memberikan informasi kepada kami. Nah itu maksudnya ya. Jadi semua dimulai dari Al-Bukhari. Maka sanad itu inilah namanya sanad. Jadi sanad terakhir itu di bawahnya bukan Imam Bukhari. Kalau ada kita gambarkan di sini. Jadi Bukhari lah yang bawah baru ke atas. Jadi Al-Humaydi bin Abdullah bin Al-Zubair memberitakan kepada kami. Memberitakan, menceritakan, memberikan informasi, meriwayatkan, sama semua. Itu maknanya ya. Jadi Al-Humaydi bin Abdullah bin Zubair memberitakan, menceritakan, memberikan informasi atau meriwayatkan kepada kami. Dia mengatakan, apa lagi?
Qala berkata Haddatsana Sufyanu Sufyan. Sufai. Jadi yang qala itu qala al-Humaidi. Nah, jadi Humaidi lagi mengatakan ya diberitakan kepada kami Sufyan. Nah, inilah hadis ini. Ya. Siapa yang memberitakan? Sufyan. Sufyan. Lalu Sufyan berkata lagi Sufyan. Qala berkata Sufyan, haddatsana menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ya, Al-Ansari. Qala berkata lagi Yahya bin Sa'id al-Ansari, akhbarani mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taymi. Ya. Muhammad bin Ibrahim At-Taymi menceritakan kepada kami, kepada saya, annahu bahwasanya sami'a al-Qamatu bin Waqqas al-Laitsi, bahwa Al-Qamah mendengar bin Waqqas al-Laitsi yaqulu berkata, Waqqas Al-Qamah, sami'tu saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mudah-mudahan memberikan keridhaan Allah kepada umat, alal mimbar, Jadi di atas mimbar. ya, jadi Muhammad bin Ibrahim At-Taymi mengatakan tadinya kepada Yahya bin Sa'id, dia mendengar Al-Qamah bin Waqqas al-Laitsi. Dari mana dia dengar? Dari Umar bin Khattab yang sedang ceramah di atas mimbar. Jadi Umar menyampaikan hadis itu di atas mimbar. Itulah didengar oleh Al-Qamah bin Waqqas. Ini Al-Qamah ini kalau dalam ilmu tafsir lain lagi itu ya. Al-Qamah itu muridnya Ibnu Mas'ud yang kemarin kita bahas itu. Ya. Kan ada yang kemarin kita bahas Madhhabut Tafsir, aliran tafsir. Nah, kalau salah satu muridnya Ibnu Mas'ud yang ada di Kufah namanya Al-Qamah. Nah, itu lain lagi. Kalau ini Al-Qamah bin Waqqas al-Laitsi. Nah, inilah yang mendengar langsung dari Umar bin Khattab. Dia dengar dari atas mimbar. Terus Yaqulu sami'tu qala, berkata Umar berkata, sami'tu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya segala perbuatan, innamal a'malu, setiap perbuatan, binniyati, dengan niat, wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya setiap perkara, ya, setiap orang, mana apa yang kalau likulli amrin, itu setiap perkara, setiap urusan. Kalau ini likulli imri'in, setiap orang, ya, setiap orang.
Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya ila dunya karena dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya. Au ida imro'atin, atau karena perempuan. Au ida imro'atin, atau kepada perempuan yang tihuha, yang hendak dinikahinya. Wa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang diharapkan, apa yang dia niatkan ketika berhijrah. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi ini hadis yang pertama. Kalau dalam ilmu hadis, ini kita gabung ya. Dari mulai dari haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair, itu sanad pertama namanya ya, karena Imam Bukhari itulah. Jadi Imam Bukhari menyampaikan hadis ini melalui Al-Humaydi. Dari mana Humaydi mendapatkan hadis ini? Dari Sufyan. Sufyan menerima dari mana? Dari Yahya bin Sa'id orang Madinah Al-Ansari. Dari mana dia dapat? Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nah, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi inilah yang mendengar dari Alqamah. Ya, sementara Alqamah juga mendengar dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam ilmu hadis yang namanya haddatsana itu namanya sigat, ya, sigat. Lafal tahammul wa adaul hadis. Jadi lafal yang dipakai dalam transmisi. Transmisi itu artinya yang memindahkan dari satu orang ke orang. Karena ada istilah qala, ada an. Nah, itu. Nah, kalau ini itu pertama menggunakan haddatsana. Haddatsana itu menunjukkan yang menyampaikan kepada Bukhari bukan cuma sendiri, tapi karena menggunakan haddatsana banyak. Berbeda ketika haddatsani. Kalau haddatsani itu memang tidak ada orang lain kecuali dia. Nah, itu lafal kayak gini itu sudah menunjukkan kualitas sebuah hadis lebih tinggi dibanding daripada yang lain. Nah, beda itu ada akhbarani. Nah, itu. Jadi akhbarani itu Muhammad Yahya bin Sa'id Al-Ansari mengatakan akhbarani Muhammad. Jadi hanya Muhammad yang memberi informasi kepada dia. Karena dialah mendengar dari Alqamah. Lalu Alqamah mengatakan sami itu. Nah, ini lafaz yang paling tinggi derajatnya ini. Karena mendengar langsung tanpa melalui perantara. Nah, yang paling mudah kalau di kayak gini. Nah, ini sayang ya, nanti kalau minggu depan kalau udah ada laptop ini syaratnya gampang sekali. Nanti pakai program ini nanti saya usahakan carikan CD-nya itu tidak bakar, kita pakai baru program. Jadi ini langsung ini kan kita sudah belajar ilmu hadis ini. Jadi sebelum nanti kita bicara apa itu niat apa, tapi inilah dulu nih. Nah, jadi Bukharinya di sini. Jadi Bukharinya itu di bawah sini. Muhammad dari Al-Humaydi tadi. Nah, cuma pada level ke bawah ini ada berapa sumbernya itu. Makanya itu ke atas sana. Tapi kalau sudah di atas ini, nah itu sami itu. Saya mendengar kita itu sendiri. Nah, itu. Nah, sinilah Umar bin Khattab. Sini Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Nah, itu. Harus dipahami. Nah, ini namanya sanad. Ini sanad. Nah, ini dalam ilmu hadis. Nanti kalau kamu mudah-mudahan nanti teruskan. Nah, sekarang
Nah, sudah masuk bicara masalah matang. Ya isinya ya kalau isinya sih saya kira ini hadis yang sangat populer ya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imratin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, kalau dari segi matang, setahu saya bunyi hadis ini tidak kurang dari 13 macam bunyinya. Itu. Kalau di sini innamal a'malu. Dalam hadis Ibnu Hibban al-a'malu binniyah, tidak jamak. Itu. Ada innal a'mala, itu ada lebih, setelah yang saya pernah lihat itu ada 13 bunyinya itu. Ya, 13 bunyinya. Nah, kebetulan yang kita baca ini di Sahih Bukhari ini, itu innamal a'malu. Nah, di dalam hadis yang lain ada kalimat ya ayyuhan nas innamal a'malu binniyah. Nah, itu ya. Ini ada rekaman nggak? Kalau ada rekaman bisa direkam. Tapi direkamnya? Iya. Ah, ya bagus. Ya. Jadi tidak kurang dari 13 macam bunyinya. Ya. Ini penting. Ini bagian dari takhrij. Nah, kalau takhrij nanti misalnya sini. Nanti kalau takhrij, ini saya klik ini takhrijnya. Ini hadis-hadisnya ada semua sini. Ada di Sahih Muslim. Bab Al-Imarah hadis nomor 197, ada di At-Tirmidzi, ada di An-Nasai, berapa kali Nasai, ada di Abu Daud, ada di Ibnu Majah, ada di Ahmad banyak. Nah, itu redaksinya macam-macam. Ini karena ini kitab hanya kutubus sittah, kutubus tis'ah. Nanti kalau pakai Al-Maktabah Islamiyah ada di Ibnu Hibban, saya baca dari syarahnya di sini, ini Fathul Bari. Itu jadi bunyinya itu macam-macam. Nah, jadi kalau dalam buku saya yang hadis Tarbawi itu, saya selalu pakai istilah takhrij supaya menambah wawasan kita, supaya begitu mendapatkan bunyi hadis yang berbeda, tidak langsung curiga, wah, tidak begini hadisnya. Padahal tidak, memang bunyinya memang begitu. Ya, jadi bunyinya beragam. Ada kalau sini innamal a'malu. Kalau di hadis lain ya ayyuhan nas innal a'mala. Ada lagi tidak ada ya ayyuhan nasnya, tidak ada innanya, langsung al-a'malu binniyati. Ada lagi innal a'mala binniyati. Ada menggunakan jamak. Kalau ini jamak binniyati. Dalam hadis yang lain binniyati. Kalau sini walikulli limri'in. Nah, dalam hadis lain limri'in. Nah, ini ada kullinya. Itu hanya walimri'in. Nah, setiap orang mendapatkan manawa apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi, ada kalimat ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Itu hadis riwayat Muslim. Kalau ini tidak ada. Hanya dikatakan faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Nah, itu. Jadi itu penjelasan yang kedua berkaitan dengan bunyi matang. Pertanyaannya, kenapa bisa berbeda-beda? Padahal sumbernya satu, hanya dari Nabi Muhammad. Jawabannya adalah salah satunya karena ini hadis diriwayatkan secara makna. Ya. Jadi hadis itu periwayatannya ada dua macam cara. Pertama secara lafzi. Ya, secara lafzi itu artinya Nabi ngomong, sahabat menyampaikan persis apa yang dia dengar dari Nabi. Tidak ada tambahan, tidak ada perubahan, pokoknya persis sama. Itu namanya periwayatan secara lafzi. Yang kedua, periwayatan secara makna. Sahabat sudah mengerti, oh ini yang dimaksudkan oleh Nabi, maka sahabatlah menyusun kalimatnya sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi. Gitu. Nah,
Oleh karena sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada 62 orang. Ini khusus di sini ya. Ada di buku saya yang saya jelaskan. Jadi 62 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, 62 orang ini kan tidak semua sama. Karena yang pergi masing-masing bertebaran. Ya, kemarin kita sudah jelaskan dalam sejarah hadis itu, masing-masing bertebaran. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Basra, ada yang ke Kufa, ada yang ke Yaman, ada ke Khurasan, ada yang tinggal di Madinah, ada yang ke Mekah, ada yang pindah ke Taif. Nah, masing-masing menyampaikanlah sesuai kondisinya. Nah, maka itulah kemudian terjadi bunyi hadis yang beraneka macam. Tapi semuanya sahih. Nah, lain halnya kalau bertentangan. Ya, kalau ini kan maknanya masih sama semua, belum, yang berbeda cuma bahasanya saja, gitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang kedua. Nah, jadi kalau terjemahannya ya biasa lainnya karena ini populer. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu adalah dengan niat. Kadang-kadang dikatakan hanya saja karena dalam bahasa Arab itu namanya adatul hasri. Ya, adatul hasri itu artinya hanya itu, tidak lebih yang lain. Nah, itu namanya adatul hasri. Itu kata Imam. Cuma penerjemahnya orang sesungguhnya, padahal itu belum tentu. Karena ada kata innama, hanya saja. Itu sebenarnya kalau menggunakan kaidah bahasa Arab. Jadi hanya saja. Jadi kalau ada niat tidak ada amalnya tidak bisa. Nah, maka itulah lahir kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Itu kaidah fikihnya itu. Al-umuru bimaqasidiyah. Jadi semua urusan itu tergantung maqasidnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan begitu juga setiap orang hanya mendapatkan manawa apa yang dia niatkan. Setiap orang likul limri hanya mendapatkan, ya, ini nama hanya mendapatkan manawa apa yang dia niatkan. Jadi pemangkanat hijratuhu ila dunia. Nah, ini barang siapa yang hijrah karena dunia, dunia yang dimaksud dalam hadis ini adalah dagang, bisnis lah bahasa sekarang ya, bahasa sekarang bisnis. Karena dulu hadis ini dihubungkan oleh Nabi ketika baru nyampe di Madinah. Ya, baru nyampe di Madinah. Jadi ketika Nabi berangkat ke Madinah itu ada yang ikut dalam rombongan Nabi itu bukan tidak ikhlas, tidak betul-betul karena ingin sama-sama Nabi Muhammad memperjuangkan agama Allah, berdakwah, bukan, tapi karena ingin berdagang di Madinah. Ya, jadi dia ikut rombongan. Kalau dia ikut rombongan, ya dia aman dari perampok. Karena pedagang itu kalau dia berangkat dari Mekah Madinah itu jaraknya sekitar 480 km. Gitu. Dari sini ke Sambas berapa kilo? Pontianak Sambas 400 enggak? Sambas Pontianak ya sampai paling 300 kali. Kalau Singkawang kan 130. Kau berarti enggak sampai. Paling Kapuas Hulu lah ya. Kapuas Hulu itu 100 kilo. Kayak itulah Mekah Madinah kayak gitu, Mekah Madinah. Nah, jadi karena pada waktu itu kan pakai onta. Nah, kayak kemarin saya perlihatkan foto gambarnya itu, Bukhari kan pakai onta kemarin itu, yang videonya itu. Jadi nyampe di Madinah itu ya loyo leti. Nah, jadi ada yang ikut dalam rombongan itu karena ingin berdagang. Maka itu yang dimaksud adalah dunia. Yusibuha, dia mendapatkan keuntungan. Itu maksudnya. Yusibuha, dia mendapatkan keuntungan dari dunia. Artinya dia dapat dari keuntungan dunianya. Illa imratin, atau ya hijrah karena perempuan. Ya, bukan ada cewek. Ya, ada ceweknya. Dia cewek. Dalam beberapa riwayat itu disebutkan namanya Muqais. Nah, Muqais. Ada berapa riwayatnya itu. Jadi dia ikut karena dia lihat, karena sudah jatuh hati. Ada juga riwayat menyebutkan dia mau melamar, tapi Muqais bilang,
saya tidak akan menerima lamaranmu kecuali kau ikut ke saya hijrah ke Madinah. Baru dia ikut. Nah, itu. Jadi bagus persyaratannya. Saya mau menerima lamaranmu, tapi dengan catatan, ya Anda harus ikut hijrah ke Madinah. Hanya dia hijrah karena perempuan itu. Nah, itu. Jadi itu karena Allah. Nah, lalu Nabi mempertegas, wa hijratu ila ma hajara ilaihi. Jadi setiap orang, hijrahnya setiap orang itu mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan ketika dia hijrah. Nah, jadi hadis ini prinsip dasarnya adalah ikhlas. Itu. Nah, jadi antara niat dengan ikhlas itu tidak bisa dipisahkan. Ya, karena orang itu bisa ikhlas dilihat dari niatnya. Ya, gitu. Kalau tidak ada niatnya, ya tidak bisa diukur keikhlasannya. Gitu ya, jadi gitu. Nah, bagaimana mengukur keikhlasan? Salah satu penjelasannya yang saya dapat itu ada 3. Paling tidak itu masih ada yang lain. Pertama, ketika kita berniat, itu memang ada azam. Azam itu artinya tekad yang kuat. Ya, tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh setengah-setengah, seperti kantas. Jadi ada azam semata-mata karena untuk mencari ridha Allah. Itulah yang bisa mendatangkan keikhlasan, untuk mencari ridha Allah. Kalau itu yang dinomorsatukan, yang lain-lain itu akan ikut. Yang lain-lain akan ikut. Yang kedua, dalam membangun itu tadi niat itu supaya menuju keikhlasan yang baik, selalu merasa bahwa tidak ada yang saya lakukan bisa berhasil kecuali bantuan Allah. Itu namanya isti'anah. Ya. Jadi selalu merasa bahwa apa yang saya lakukan ini tidak mungkin bisa sukses kecuali atas bantuan Allah. Nah, baru bisa kita ikhlas. Kalau tidak, nanti terlalu membangga-banggakan diri. Wah, ini karena ya saya sendiri, kalau tidak, jangan. Karena itu nanti cenderung menjadi takabur. Nah, itulah orang biasa gagal. Nah, baru yang ketiga, setelah punya azam, punya tekad yang kuat, kemudian selalu merasa bahwa Allah selalu membantu kita ini. Yang ketiga itu adalah pasrah, tawakal. Jadi kita udah iringi tekad yang kuat, iringi dengan usaha yang maksimal sambil meminta bantuan Allah. Nah, baru yang terakhir itulah namanya tawakal. Nah, 3 inilah yang bisa mendatangkan keikhlasan pada waktu kita pasang niat. Gitu. Inilah pangkal awal keberhasilan kita. Itu aja dicamkan itu. Karena inilah pengalaman saya. Saya dulu, saya punya guru itu. Guru saya ini satu memang guru spiritual, berbeda dengan guru yang lain. Kemarin ada saya tampilkan guru-guru saya. Nah, saya kampung halaman saya di Makassar itu sekitar 400 kilo. Sekarang udah masih Sulawesi Barat. Jadi setelah saya mau berangkat pergi sekolah, saya berangkat dari rumahnya, dari guru saya ini. Kau jangan berangkat di rumahmu, kau berangkat di rumah sini. Itu kalau guru saya. Jadi saya berangkat jam 9 pagi hari Rabu tanggal 21 Juni 1991. Saya catat semua itu. Karena itu nanti dia di biografi. Jadi hanya pesannya cuma ini. Saya belum baca di sini, tapi maknanya sama. Kau berangkat cuma satu niat, ikhlas karena Allah. Yang lain akan ikut. Karena ikhlas itulah yang bisa bedakan segalanya. Kau berangkat saja lillahi ta'ala untuk belajar dan menuntut ilmunya Allah. Itu aja. Tidak ada yang lain. Tidak ada pesan-pesan lain. Cuma itu aja. Kalau niat berangkat sekarang, pergi belajar menuntut ilmunya Allah, insya Allah kalaupun yang lainnya itu akan ikut. Kalau itu betul,
Begitu kita pergi sekolah, alhamdulillah dapat beasiswa terus. Jadi yang lainnya ikut karena niat itu. Inilah yang saya ini apa ini. Nah itu ya. Yang keempat, kita mengambil pelajaran juga dari Syekh Imam Bukhari. Ya kemarin kita udah perlihatkan bagaimana latar belakang penulisan kitab ini, berapa jumlah hadisnya, kita katakan lebih 7.000. Tapi hadis yang pertama ditulis, masalah ini niat, masalah niat. Padahal yang mau dibahas ini kan permulaan wahyu turun kepada Nabi. Tapi yang diawali dengan masalah keikhlasan. Nah, itu mengambil pelajaran bahwa dia Syekh Imam Bukhari ini menulis kitab itu dengan penuh ikhlas. Itu kalau sejarah kemarin itu kan tidak ada hadis yang dia tulis kecuali dalam keadaan setelah berwudu lalu sholat istikharah baru bergerak tangannya menulis. Itu keikhlasan. Makanya itu kan kalau baca Al-Lumah, ada Al-Lumah di sini. Al-Lumah itu khusus hadis Asbabul Urud. Itu isinya hanya 82 hadis karangan As-Suyuti. Ada kitabnya sendiri. Apa yang pertama ini juga. Coba carilah kitab-kitab. Rata-rata hadis yang pertama dimuat itu innamal a'malu binniyati. Kalau saya nggak salah Riyadhus Shalihin itu juga. Itu. Nah, ini dia kan? Ya Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi. Nah, kenapa? Karena ini masalah niat harus dipasang. Nah, maka itulah yang niat itu yang tiga ya. Pegang baik-baik karena itu menjadi awal pangkal kesuksesan kita. Nah kita akan semuanya sukses walaupun nanti ya mungkin profesinya lain-lain. Ya, ada nanti sukses, ada dosen, ada yang sukses nanti menjadi anggota dewan, ada yang sukses menjadi pedagang pokoknya pebisnis ulung, misalnya ya punya sukses punya televisi sendiri, itu kan bagus ya. Jadi pokoknya sukses lah, itu salah satu hikmahnya itu. Itu. Jadi itu yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang pertama ini, itu memulai dengan kalimat al-ikhlas. Ya, al-ikhlas. Ada guru saya, umurnya hampir 80 tahun itu, ada gambarnya di sini yang saya tampilkan itu. Jadi saya masih umur belasan ya. Saya ngaji, ada gambarnya sini. Jadi saya tanya, ini ulama besar karena matanya udah buta total, matanya udah buta. Sama dengan Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu sampai meninggal matanya buta. Imam Tirmidzi, tapi karangannya banyak ulama besar, imam ahli hadis, jadi buta matanya. Nah, guru saya namanya Kiai Muhammad Zain, itu luar biasa matanya buta. Tapi kalau kita ngaji gini, begitu salah bacanya dipukul meja sampai orang lewat di bawah itu kedengaran. Oh ini marah lagi tuh guru di atas ini. Jangan dipukul meja kalau salah itu. Saya tanya, Syekh, kenapa tidak menulis kitab yang bisa diwariskan kepada kami? Apa jawabannya? Jawabannya itu, ya, saya tidak mau menghapus seluruh amalan saya hanya setitik modal. Ya. Maksudnya kalau saya mengarang kitab lalu timbul dalam hati saya mau dikenal sebagai orang pintar, itu kan sudah tidak ikhlas. Artinya dia ria. Jadi demi menjaga ria, dia tidak mau menulis kitab. Karena kalau saya menulis buku, menulis kitab dan ada sedikit ria dalam hati saya, amalan-amalan saya yang lain itu hilang semua. Itu jawabannya itu. Dari sisi yang ilmu spiritual, orang sufi, itu jawabannya pasti benar. Tapi bagi kita, kalau yang generasi ke depan, ya itu tidak semuanya betul. Ya, guru saya, tapi ya tidak seperti apa. Karena sepanjang kita bisa menjaga keikhlasan, menulis itu penting. Sebab kalau tidak menulis, waduh, tidak ada bisa wariskan kita. Atau Imam Bukhari ini, kemarin kita sudah jelaskan, Imam Bukhari meninggal tahun 870 Masehi. Sekarang sudah tahun 2015.
itu udah berapa, udah lebih 1000 tahun. Nah, bisa kita belajar ini karena ada penelitian penting sekali meneliti. Tapi ada ulama itu tadi, ya macam-macam lah pertimbangannya. Ulama di Indonesia banyak punya keyakinan. Yang namanya Bahsahal itu, Bahsa Haji Mahfuz Alma, kedua Majelis Ulama Indonesia yang meninggal, dia pimpinan Pondok Pesantren di Pati, Rembang. Itu banyak karangannya dipakai di negara-negara lain, dipakai di Tunis, dipakai di, ada beberapa karangannya dipakai di negara lain, banyak sekali. Ya itu hadis yang pertama. Nah, sebelum kita pindah ke hadis yang kedua, mungkin ada yang mau berkomentar, membahas, menanggapi, bertanya atau apa saja, karena ini sistemnya kita belajar bersama. Silakan. Nah, terkait tentang hadis yang pertama, Ya. Man awam pemakanan itu hidup dunia. Di sini Bapak tadi itu mengatakan, di sini kan dunia itu kan dunia Pak, maknanya Pak ya. Ya. Terus di sini Bapak menerangkan itu bisnis Pak. Nah, saya pribadi mendengar penjelasan dari Bapak, mengerti Pak. Namun seandainya nanti seandainya saya menerangkan pemakanan hijratu ila dunia, saya memaknakan dunia itu bisnis. Pastinya ada tanggapan dari orang lain seperti itu Pak. Untuk lebih jelasnya gini Pak, apa ada sarahnya seperti itu Pak tentang dunia ini diartikan bisnis? Ya, ya, sampai situ ya. Ya, jadi itu dipahami didasarkan pada asbabul wurudnya. Ya, jadi pemahamannya diartikan dagang, atau bahasa istilah sekarang bisnis. Karena itu tadi latar belakang munculnya di sini karena adanya orang-orang yang ikut dalam rombongan itu, diantaranya karena mau berdagang. Maka itulah dimaknai bahwa di dunia yang dimaksud itu adalah diantaranya berdagang. Kalaupun mau dimaknai dunia dalam pengertian lain itu tidak membatasi, ya, bisa saja. Cuma kalau dilihat dari sisi asbabul urutnya, ya pengertian dunia ya diantaranya itu tadi. Ya, karena hadis ini ada 3 motivasi orang hijrah ke Madinah pada waktu itu ya. Pertama, motivasi bisnis di dunia. Yang kedua, motivasi perempuan, yaitu motivasi dari satu motivasi ekonomi, yang kedua motivasi cinta, yang ketiga ya motivasi lillahi ta'ala itu tadi. Jadi ada 3 motivasi. Nah, bagaimana mengukur keikhlasan? Mengukur keikhlasan setelah membandingkan dua motivasi ini antara ekonomi dengan cinta itu tadi. Maka yang paling tinggi adalah lillahi ta'ala itu. Jadi itu jawabannya itu dilihat dari aspek asbabul urutnya. Makanya kata kunci juga di situ hampir sama, likulin manawa, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, jadi lalu ada kalimat terakhir, wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hijrahnya itu ya dia dapat sesuai apa yang dia niatkan. Mahajara artinya apa yang niatkan waktu dia berhijrah. Nah itu jadi tergantung kembali kepada motivasi masing-masing. Yang motivasinya dunia. Kalau di sini saya tanya sedikit ya. Di sini kata paman kana hijratu ila dunia kada wa fi jami'il usul allati tasalat lana min Bukhari di hadis qudsi. Paman kana hijratu ila Allah wa rasulih ini juga karena dalam hadis yang lain ada paman kana hijratu ila Allah wa rasulih. Ini dalam Bukhari tidak disebutkan, tapi dalam Muslim ada. Tapi
Ya, saya pernah mendapatkan apa itu asbabul urutnya ini ada di Al-Luma. Al-Luma itu kitabnya kecil, ada 82 hadisnya, itu ada asbabul urutnya. Hadis itu asbabul urutnya itu menggambarkan tentang 3 itu, maka dimaknailah dengan bisnis dagang. Nah, itu caranya itu ya, bisa dimaknai itu. Dan kalau Anda ditanya kenapa diartikan dagang padahal kalimatnya dunia, itu dilihat dari asbabul urutnya. Terbuka pintu bakar nggak? Iya Pak. Itu Nanti hantinya depan. kalau bilang berarti nunggu video. Hah? Nih, jalan. Nunggu orang itu. Don't sleep. Ini beneran bosan. Ulah. Ini cuma asbabul wurud fi wurudul hadis. Al-Luma fi asbabul hadis. Ini As-Suyuti. Ini kalau ada mau kopi ini singkat-singkat kalau ini. Ada syarahnya itu oleh Al-Hafidz Al-Zuhri lupa lagi namanya. Ini tipis, tapi bagus ini. Ini tapi semua bisa disupping. Juga dimulai dengan ini. Inna malam-malam binati. Bisa di Pohara apa bagus. Ya, saya kira itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Terkait ini hadis saja ini dengan akhbar ini apa itu menggambarkan bahwa Imam Bukhari itu mendapatkan dari banyak orang gitu Pak? Ya, betul. Jadi kalau ada sana itu artinya Imam Bukhari menerima selain dari Al-Humadi ada juga dari sumber lain. Nah, kalau akhbarani yang tadi itu ada akhbaran itu, kalau dia itu Yahya bin Sa'id, dia hanya menerima dari Muhammad. Nah, makanya itu tadi gambarnya. Nah, ini kalau pakai ini kan kelihatan tuh. Misalnya kayak tadi di sana, dari sana. Nah, kayak gini nih. Jadi kalau ini menerima kan dari sini ini. Dari sini ya sama hasilnya sama. Tapi kalau ini satu-satu. Ini baru satu hadis. Nanti hadis ini kan berulang juga. Nanti hadis ini kan berulang dalam Sahih Bukhari ini yang sanadnya lain lagi. Nah, sanadnya lain lagi. Atau ada tidak dibuang sanadnya. Nah, itu satu perbedaannya ya. Ada sanad dengan akhbar ini. Dan dua-dua istilah ini termasuk istilah yang paling tinggi ya kan ada berurutan itu. Namanya sigat lafal dalam tahammul wa hadis, proses penerimaan dan penyampaian hadis. Ada lagi? Kalau enggak kita pindah ke hadis yang kedua.
Ya, kalau masalah ini kan udah hari ini kan udah populer ya, udah populer masalah nomor Allah. Kita cukupkan ini. Ada bertanya? Nah, Ya belum paham. Maksudnya Humaydi ini menerima dari Sufyan gitu Pak. ya betul, ya betul. Nah, iya. Sufyan menerima dari Yahya gitu. Ya, betul. Nah. Ini paling aneh begini kan. Kalau satu kayak gini. Dari Bukhari dari Abdullah Tarimi, Sufyan, Yahya bin Sa'id, Nabi Muhammad, Al-Qamah, Umar, Al-Qamah dari Nabi. Kalau yang pakai hitam ini dia menggunakan lafaz Sima'on. Kalau yang putih ini dia menggunakan Ikhbarun. Ya, Ikhbarun. Nanti programnya bagus janji nanti. Lebih cepat dia lebih ini. Sampai sini ada syarahnya. Syarahnya dia sama dengan ini. Satu baru. Ini paling lengkap ini. Oke. Ada lagi? Kita pindah ke hadis yang kedua. Iya. Kita kedua ya. Oh ya, saya dapatkan penjelasannya situ tentang dunia. Jadi kalau dunia itu kan dari kata dana ya, dana. Dunuon ini artinya dekat. Kayak itu dunia akhirat berlawanan karena akhirat itu kan panjang. Dunia dekat. Yang kedua, dunia itu artinya rendah. Ya, rendah. Jadi lawannya akhirat. Lalu waqtalafa fi haqiqatiha, para ulama berbeda-beda pendapat tentang hakikat dunia itu apa sebenarnya. Ya, ada yang mengatakan dunia itu ya antara lain dengan bumi, itu semuanya dunia. Ya. Ada yang mengatakan wa kullu al makhluqat minal jawahiri wal aradi. Jadi yang namanya dunia ya semua yang ada sekarang ini. Itu pengertian umum. Jadi itu bisa dimaknai secara umum. Cuma kalau lihat asbabul wurudnya, itu tadi itu kepentingan dunia, kepentingan bisnis. Oke, saya kira itu ya. Nah, sekarang siapa punya giliran yang hadis yang kedua, itu kita bantu terjemahnya sini. Ini hadis yang kedua ini sudah mulai bicara tentang proses wahyu. Nah, ini proses wahyu. Siapa yang baca hadis yang nomor 2 ini? Ya, kita gantian. Ya, Sani. Nah, boleh. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, Ya. qala akhbarana Malik mengabarkan kepada kami Malik an Hisham bin Urwah dari Hisham bin Urwah, Ya. dan abihi dari ayahnya Urwah, an Aisyah dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan ridho baginya, An Haritsah ibni Hisham, bahwa sungguhnya Harits bin Hisham radhiyallahu anhu bersa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harits bin Hisham bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Harits berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu datang kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan terkadang
ya'tini mithla sulsulatil jaros. Wahyu itu datang seperti ini wahyu itu datang kepadaku seperti mengerincing bunyi lonceng. Wahwa asyaddu alayya. Wahwa dan hal ini asyaddu alayya, itu paling berat bagiku. Fayafsimu anni, maka wahyu itu terhenti padaku. Waqad mu'aitu anhu, dan aku telah memahami darinya. Makola, apa yang dikatakan. Wahyanan, dan terkadang yatamatsalu liyal malak, berubah-rupa kepadaku malaikat. Yatamatsalu liyal malaku rajulan, terkadang pula malaikat itu berubah rupa menjadi seorang laki-laki. Fayukallimuni, maka malaikat itu berbicara kepadaku. Fa'ai ma yaqulu, maka aku menangkap apa yang dikatakannya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, walaqad ra'aituhu, dan aku telah melihatnya, lihat Rasulullah. Yanzilu alaihi wahyu, turun atas Rasulullah itu wahyu fil yaumis syadidil bardi, di suatu hari yang teramat sangat dingin. Wa yafsimu anhu, maka wahyu itu terhenti padanya. Wa inna jabinahu la yatafassada alqum, dan dahinya mengalir keringat, dan dari dahinya mengalir. Ini sudah betul-betul berbicara tentang proses turunnya wahyu. Nah, adik-adik sekalian, ya mohon maaf, terutama yang jurusan Al-Quran, ya memang sinilah ini kaitannya ini. Jadi kalau bicara tentang sanad, ya sama lah tadi itu ya. Ada sanad Abdullah bin Yusuf. Jadi Bukhari menerima di sini dari Abdullah bin Yusuf. Makanya itu Imam Bukhari, masa ingat enggak berapa gurunya Imam Bukhari? 1080 orang itu, karena itu tadi. Jadi Imam Bukhari menerima dari Abdullah bin Yusuf. Jadi betul-betul menerima langsung. Nah, lalu Abu Yusuf menerima dari Malik menerima dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya. Yang dimaksud ayahnya itu Urwah. Ya, Urwah ini keponakannya Aisyah. Jadi kalau bicara ini sanad yang paling tinggi nih. Jadi karena itu sahabat masing-masing ada namanya tuh. Jadi kalau Aisyah, Urwah ini keponakannya. Bapaknya itu namanya Abdurrahman. Ya, jadi Urwah punya anak namanya Hisham. Jadi Hisham menerima dari ayahnya, yaitu Urwah. Nah, Urwah menerima dari Aisyah. Ini Aisyah lah yang cerita bahwa Haris bin Hisham pernah bertanya kepada Nabi. Jadi yang bertanya bukan Aisyah. Hisham bertanya kepada Haris bin Hisham bertanya kepada Nabi, ya, bagaimana ketika wahyu datang kepadamu, Rasulullah SAW, ya terkadang datang kepadaku itu dalam bentuk ya ini tadi, dalam seperti lonceng yang berbincang lonceng. Kalau saya tidak salah, nanti baca ulumul Quran itu ada 7 macam cara itu. Ada 7 macam cara Nabi, malaikat datang kepada Nabi. Tapi kalau secara garis besar, Nabi itu menerima wahyu hanya ada 3. Itu di surah itu. Apa itu? Wakallamallahu la yukallimu apa itu? La yukallimallahu illa wahyan aw yursila rasulan aw apa itu? Ma yukallimullahu, Allah tidak bercakap kepada hambanya kecuali ada 3. 1 wahyan, lalu wahyu, yursilu rasulan. Apa yang ketiga?
Jadi wahyu itu langsung terbetik dalam hati, kemudian berasuk kemudian au min warai hijabin atau min warai hijab. Jadi ada perantara beberapa hijab. Itulah yang banyak dialami oleh Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad yusilu rasulan, yaitu melalui rasul yang dimaksud itu bukan Rasulullah, yang dimaksud itu Jibril. Nah itu. Jadi ada 3 cara Allah menurunkan wahyu. Tapi Nabi sendiri menerima wahyu dan pengertian ini itu ada 7. Nah, di antaranya makanya ini Nabi katakan ahyanan, kadang-kadang. Jadi tidak selamanya. Tapi ini kan paling berat. Karena itu bayangkan kalau Nabi di atas onta turun wahyu, onta itu langsung tersungkur. Saking beratnya itu. Itu penggambarannya itu. Kalau lagi di atas onta, langsung onta tersungkur itu. Coba bayangkan ini ya, wa huwa asyaddu alayya fayusamu anni wa qad wa'aitu anhu. Jadi tapi Nabi langsung mengerti, oh iya. Tapi kalau wahyanan ya tamassalu li al malaku rajulan, kadang-kadang ya malaikat datang kepada aku itu menyerupai seorang laki-laki. Nah, lalu dia ceritakan kepada aku, lalu saya mengerti, oh ini wahyu. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, walaqad ra'aitu yanzilu alaihi wahyu fil yaumi. Pada waktu itu adalah hari yang sangat dingin, cuacanya sangat dingin, tapi beliau berkeringat. Kalau berkeringat dalam kondisi cuaca panas itu biasa. Ini malah keringat pada waktu cuaca sangat dingin. Saking anunya itu pengaruh wahyu itu. Ya, itulah luar biasa itu. Luar biasa. Ini penggambaran mengenai caranya turun wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang itu keistimewaan. Wa ala kulli takbirin fa isnadu al-lidyan ilal wahyi majazun. Nah, ini makna majazi bukan berarti dalam pengertian. Gereja, kalau lonceng kan ada besuki dalam hati itu telinga kayak apa di kalau bunyi, dia lonceng. Jadi salah satu maknanya dalam pengertian turunnya wahyu dalam konteks seperti ini itu kan secara rohani, karena begitu wahyu datang Nabi kan langsung tahu ini dari Allah. Jadi bisa digambarkan kenapa dia langsung seperti terasa berat, bukan kayak memikul barang secara fisik ya, tapi begitu maknanya luar biasa. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran itu diumpamakan akan hancurlah apabila ada yaitu ada apa bunyi ayatnya itu, ada ayat dalam Al-Quran itu diibaratkan
apabila dia diburu itu maka semuanya akan hancur itu. Saya lupa lagi ayatnya itu. Itu semuanya penggambaran, itu namanya makna majazi ya. Makna majazi. Ya. Apa lagi? Ini lengkapnya itu. Ada ayatnya itu. Ya, apabila turun kepada gunung maka gunung itu akan hancur. Tidak Arab Ya. Ya, itu mana majasnya bahwa bukan berarti bahwa dia memiliki secara fisik. Begitu muatan Al-Quran itu luar biasa. Nah, jadi tidak sembarangan. Maka itu menunjukkan Nabi Muhammad memang dia makhluk Allah yang terpilih memang. Ya, saya kira itu ya. Ini kita jelas ini. Ada pertanyaan untuk hadis yang kedua ini tentang caranya malaikat Jibril datang membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ada pertanyaan? Ada? Lagi? Pak tentang Ya? Ada nggak? Apa? Oh ya, ini hanya ibarat saja, ibaratnya. Jadi yang menyampaikan wahyu itu tetap malaikat Jibril, ya, tetap malaikat Jibril karena semua Al-Quran itu ya diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya melalui malaikat Jibril, ya semuanya itu. Nah, beda dengan wahyu yang lain, Makanya tadi yang saya sebutkan 3 itu, la yukallimullahu, Allah tidak pernah bercakap kepada hambanya kecuali 3. Satu, wahyan itu langsung wahyu terketuk dalam hati. Itu nabi-nabi yang lain dari itu. Yang kedua, yusul rasulan, mengutus rasul, maksudnya malaikat. Nah, inilah yang dipakai, inilah banyak sudah Muhammad. Aumi warahijabin, atau melalui di belakang tabir. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Musa, ya di belakangan itu. Nah, khusus Al-Quran semuanya melalui malaikat Jibril. Nah, itu nanti yang membedakan juga diskusi. Ya, kalau wahyu datang kepada Nabi tidak melalui Jibril, tapi semacam langsung terketuk dalam hatinya, oh ini perintah dari Tuhan. Nah, itu kemudian dibahasakan oleh Nabi dengan bahasanya, itulah namanya hadis kudusi. Ya, atau Nabi bermimpi, dalam mimpinya itu dapatkan wahyu, begitu beliau bangun, panggil sahabat, diceritakan kepada sahabat, tapi bahasanya Nabi, itu hadis kudusi. Nah, tapi kalau ada juga hadis kudusi melalui Jibril, ada juga. Tapi kalau Al-Quran itu dipastikan melalui Jibril. Nah, ketika datang Jibril menyampaikan wahyu, itulah ketika mau disampaikan wahyu, itulah kondisi Nabi itu seperti apa ya? Telinganya sangat ini, saking beratnya itu, gemerincing lonceng itu. Itulah yang paling berat. Dalam beberapa kasus juga sering disebutkan ketika Nabi di atas unta langsung turun wahyu, unta itu langsung tersungkur saking tidak mampunya itu. Nah, itu
majasi ya. Di sini dikatakan itu pengertian kiasan betapa nilai kekuatannya itu luar biasa ya, luar biasa. Jadi Jibril datang, lalu loncengnya bunyi seperti terasa itu, terasa. Kita akan bayangkan kalau kita pernah sakit demam enggak? Kalau kita agak-agak gitulah perasaannya itu. Perasaan demam. Makanya ini yang kalau Anda baca sejarah orientalis, kenapa orientalis mengkritik tentang beberapa dianggap proses turunnya wahyu kepada Nabi itu, dan Nabi dianggap seperti orang apa nama itu? Punya epilepsi. Ya, epilepsi. Karena itu kan pernah Nabi kayak gitu tuh. Jadi seolah-olah Nabi tidak sadar lalu menerima wahyu. Lalu kemudian itulah dikritik oleh para ilmuwan di kalangan orientalis bahwa ada kelemahannya itu, karena Nabi menerima dalam kondisi dia sadar, seperti dia mati apa istilahnya itu, epilepsi itu. Nah, karena dia lagi saking anunya itu, tapi itu tidak benar, ya, tidak benar oleh orientalis itu. Jadi tetap malaikat Jibril gemeri lonceng itu hanya perasaan itu, saking anunya itu, saking beratnya, nah, itu. Oke, itu ya. Ada lagi? Kita pindah ke hadis yang ketiga. Ya, selanjutnya. Ini masalah silsilatul jarus ini kan di belakang ini wa huwa asyaddu alayya. Nah, di sini ini rujukannya apakah ke wahyu yang dimaksud wa huwa di sini? Kalau memang yang dimaksud wa huwa di sini adalah wahyu, mungkin bisa dipahami bahwa setiap wahyu itu memang bersifat berat, dan itu artinya didahului, artinya Nabi waktu itu seperti mendengar bunyi gemericik lonceng. Itu yang dapat saya pahami. Yang saya bertanyakan ini, apakah wahwa di sini rujukannya kepada silsilatul jaros atau wahyu? Kalau rujukannya kepada silsilatul jaros, berarti terkadang wahyu ini tidak seperti ini. Karena ini pada asal dulu berarti ada bagian yang tidak terlalu berat di dalam penyampaian wahyu. Iya, jadi kalau salatul jaras ini kan muannas, dan itu kan hanya mislah, jadi perumpamaan saja. Jadi yang tetap wahyu itulah yang terasa sangat dahsyat bagi Rasulullah itu. Itu bukan. Kalau salah tuanya kembali ke gemerinci lonceng, mungkin pakai manas itu. Cuma memang dari sekian kasus dan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah itu, memang yang sangat terasa itu memang bunyi itu, bunyi gemerinci lonceng itu. Tapi antara gemerinci lonceng dengan wahyu itu ada juga keterkaitannya. Jadi memang ada pihak yang mengartikan bahwa yang Nabi terasa sangat berat itu bunyinya. Nah, itu ada yang memahaminya seperti itu. Nah, tapi kalau saya memahaminya justru wahyu itu, karena dalam beberapa kasus bukan hanya gemer lonceng, tapi Nabi menerima wahyu di atas unta, langsung tersentuh. Begitu nilainya, bahkan diumpamakan dalam Al-Quran itu seandainya diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur bercerai-berai. Jadi nilai dari wahyu itu yang tidak bisa dibandingkan. Itu betul ya. Wahyunya kembali, wahwa itu kembali kepada wahyu itu sendiri. Oke, ada lagi? Wahwa asyadu alaiya. Ini ada penjelasannya. Wahwa asyadu alaiya yufhamu minhu annal wahya kullahu syadidun. Jadi ya, yang dimaksud sini yufhamu minhu annal wahya kulluhu syadidun.
Walakin hadhihi as-sifatu ashadduha wa huwa wadihun. Itu jelas sekali. Yang al-fahma min kalami salsalati ashkalu min al-fahmi min kalami ar-rajuli bil takhatubi al-mahud. Jadi hanya sifat saja disifatkan. Oke, ada lain? Sebelum kita sudah mengenai sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ya. Itu Aisyah menyatakan menyaksikan gitu. Apakah ketika wahyu itu turun selain Aisyah pernah disaksikan oleh para sahabat yang lain ketika wahyu itu turun? Ya, ini hadis memang bersumber dari Aisyah, tapi yang langsung berkomunikasi ini adalah Haris, ya, Haris bin Hisham yang langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana keadaan kaifa yatikal wahyu, bagaimana wahyu datang kepadamu. Nah, itu terjadi dialog. Tapi dalam proses periwayatannya itu Aisyah yang menceritakan, ya, menceritakan dalam proses periwayatan. Tapi kejadiannya ini yang langsung berdialog itu adalah Haris bin Hisham yang langsung bertanya. Tapi di akhir hadis ini Aisyah ada memberikan kesaksian bahwa walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu, ya, saya benar-benar melihatnya setiap kali wahyu turun kepada Nabi pada hari yang sangat dingin, malah beliau apa namanya itu istri keringat. Nah, tentu ini yang diceritakan Aisyah ini itu setelah Nabi di Madinah, ya, karena Aisyah waktu turun wahyu di Makkah itu kan belum, karena umurnya Aisyah itu masih sangat kecil. Ya, coba bayangkan kalau benar bahwa Aisyah umurnya itu masih dalam panjang itu. Tadi saya baca buku lagi, ada buku dari sini, apakah betul Aisyah Nabi kawinnya Aisyah umurnya 9 tahun. Kalau kita merujuk kepada hadis itu, Aisyah kawin dengan Nabi di Mekah usianya 6 tahun, ke Madinah 9 tahun. Berarti ketika wahyu turun kepada Nabi, Aisyah kan belum lahir. Ya kan? Ketika Nabi hijrah ke Madinah, berapa usianya Aisyah? Berapa usianya? Padahal Nabi turun wahyu turun ke Makkah, wahyu turun kepada Nabi ketika Nabi di Madinah itu kan selama 22 tahun. Lebih 10 tahun di 12 tahun lebih di 12 tahun 5 bulan di 12 hari di Makkah. Karena usianya 40 tahun. Jadi kalau Aisyah umurnya 6 tahun ketika hijrah, nanti setelah di Madinah sudah 9 tahun baru, berarti banyak ayat yang turun ketika Aisyah belum lahir. Tapi riwayat ini diceritakan setelah kejadiannya berlalu. Nah, itu juga ya, jangan sampai dipahami, wah, bagaimana bisa Aisyah menceritakan wahyu pada dia belum lahir? Nah, itu bisa, karena ini kan sudah berlalu. Jadi kejadian sudah terjadi di Mekah, ketika Nabi di Madinah, ya dia kan sudah berumah tangga dengan beliau, mau bercerita, itu yang dikatakan. Tapi kalau Aisyah mengatakan, saya sendiri itu melihat Rasulullah berkeringat, padahal waktu itu lagi cuaca saat ini, berarti kejadian wahyu yang diceritakan wahyu yang turun di Madinah. Tapi kalau wahyu yang pertama-tama itu, nah, karena yang banyak menyaksikan itu Abdullah bin Mas'ud, ya, karena Abdullah bin Mas'ud itu termasuk sahabat yang awal Islam. Beda dengan Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas juga ya lahir 3 tahun sebelum hijrah. Dan jadi makanya Ibnu Abbas itu banyak hadisnya mursal ya, karena dia menerima dari sahabat senior, termasuk Aisyah juga. Aisyah ini kan menerima dari tadi Al-Haris bin Hisham. Tapi kalau yang dicerita kejadian yang sudah terjadi itu tidak masalah. Nah itu. Jadi ada karena di sini ada kalimatnya qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu, saya melihatnya. Nah itu berarti ini wahyu yang turun di Madinah. Oke, masih ada? Nah, ini yang ketiga ini agak panjang ceritanya ini, karena ini proses wahyu pertama. Kalau ini yang di atas ini wahyu secara umum, jadi boleh jadi bicara di Madinah karena banyak Aisyah yang berikut ini. Ada lagi? Kalau enggak, kita pindah ke hadis yang ketiga. Saya Ya. masalah ini Pak, terus terang saya belum begitu paham tentang jadi yang disampaikan oleh Bapak itu kan terkait bahwa semuanya wahyu itu bersifat berat bagi Rasulullah, berat bagi Rasulullah semua wahyu itu. Namun yang masalah silsilatul jarus ini Ya. adalah bagian yang terberat Ya, selama proses penyampaian wahyu. Jadi seperti itu Pak. Ya, itu betul. Jadi saya tidak ada nulis di buku itu. Jadi secara garis besar itu yang saya ingat itu ada 7, kalau bukan 9 macam itu. Jadi ada 7 macam itu cara Nabi menerima wahyu Al-Quran. Nah dari 7 macam itu yang paling berat memang ini. Yang paling berat ini apa itu? Suara dengerin lonceng. Makanya itu ada 2 penafsiran itu. Ada yang mengatakan yang terasa berat itu anunya tuh apa ini? Dengerin loncengnya itu. Nah, ada yang menyebutkan bukan itunya, bukan hanya dengerin itu, memang wahyu itu sendiri. Ya, wahyu itu sendiri yang berat. Karena tapi kalau dilihat dari semua yang cara itu, semua itu kan tidak semuanya sama. Tapi yang paling berat ini, yang paling berat itu meruncing. Kalau di sini tadi ini, ya, wa huwa asyaddu alayya wa huwa yuqamu minhu anna al-wahya kulluhu syadidun. Jadi dipahami dari situ bahwa ya semua wahyu itu sebenarnya terasa sangat itu. Walakin hadhihi as-sifat, tapi kalau yang ini asyadduha lebih dahsyat gitu. Jadi semuanya, tapi yang paling mana ini dengerin kilocing inilah cara yang paling berat. Ya. Ada lagi? Kalau enggak, kita pindah ke hadis yang ketiga. Satu lagi Ya, sila. seperti Ya, kebetulan. Masih terkait dengan saya belum tahu tentang itu surat Jarus. Oh iya, sesuai Jarus. Di sini kan tentang ini yang telah 14 tahun itu ini sangat berat sekali. Yang saya mau tanyakan akan setiap waktu mungkin asbabulnya di Indonesia asbabul itu setiap situ kan ada sebabnya. Jadi mungkin sebabnya turunnya wahyu yang sangat berat ini, mungkinkah ada hal tertentu yang diturunkan yang wahyu itu, hal-hal tertentu seperti itu? Iya, sehingga diturunkan itu sangat berat. Kalau yang itu, saya belum dapat itu. Saya belum tahu
ketika wahyu turun dalam kondisi seperti gemerincing lonceng itu apa isi ayatnya, itu yang saya belum tahu itu. Apakah ada kaitannya dengan makna yang terkandung dalam ayat itu dengan kasusnya itu? Itu yang saya belum tahu. Saya belum pernah baca itu. Cuma yang secara umum dalam ulumul Quran itu tadi ada 7 macam, tapi memang paling berat itu adalah dalam itu gemerincing lonceng. Tapi apa bunyi ayatnya? Ada nggak hubungannya ayat yang turun isinya ayat ini dengan gemerincing loncengnya? Itu yang saya belum tahu itu. Nanti kita sama-sama nanti cari itu apa rahasianya itu. Mungkin ada sebab-sebabnya. Karena memang kalau nanti Anda kalau pergi ada rezeki pergi ke Mekah, umroh. Jadi di ada gambaran di sini, gambar Madinah. Di gambar Madinah itu ada namanya Babu Jibril. Jadi saya bayangkan di sini, misalnya ini masjid. Nah, mana kiblat sini, kiblat sana. Nah, kiblat sana di sini, di kiblat sana di sini nanti ini kan kiblat, di sini mihrab, tempatnya Nabi mimbar, dengan di sini makamnya, antaranya namanya Raudan. Nah di belakangnya ini ada namanya Babu Jibril. Babu Jibril artinya karena kalau Jibril menerima wahyu dari Allah, dia datang kepada Nabi bawa wahyu melalui pintu ini. Nah, jadi Nabi itu kadang-kadang menerima wahyu di kamarnya. Kalau di kamarnya kan tidak mungkin gemerincing lonceng. Itu. Jadi itu saya sebelum saya ke Mekah itu saya baca sejarah itu, beli ada beberapa buku tentang pintu ini, tiang ini. Ternyata itu punya sejarah masing-masing. Jadi kita bernafas kilas. Jadi kalau saya datang itu, saya pintu Jibril. Saya selalu isinya dah Jibril datang antar wahyu kepada Nabi Muhammad di dalam kamarnya. Di kamarnya itu dah sudah dimakamkan di situ. Nah, coba bayangkan ketika datang sama-sama istri di kamarnya lalu bawa wahyu. Tentu kan kondisinya dalam kondisi baik kan, tidak mungkin sampai kayak gemerincing lonceng kan. Jadi memang ada macam-macam. Cuma khusus yang gemerincing lonceng ini saya sendiri belum tahu apa hubungannya isinya ayat itu dengan kondisinya itu. Saya belum dapat informasinya itu. Tapi itu bagus pertanyaan itu. Bisa kita saling. Mungkin ada di sini tidak belum baca. Wakillah sudah ini ada. Ini kan penggambaran. Qauluhu mithlu salatil jelas. Wakil rati muslimin di misli salatil jelas. Wasal salatu bimah malakaini bainahuma la munsakin al-mutirasid sawtun wuku'il hadid ba'duhu ala ba'din. Jadi ya itu maksudnya besi antara besi itu saling bersentuhan itu kerasnya itu. Summa atlaka ala kulli sawtin lahu qanunun, ya semua suara yang menembuskan suara sangat keras. Kalau harus Firus dan Hospital itu harus dibesarkan adalah buat khas. Wakal al-Sinimari Al-Jaras An-Nafis Kogir Al-Sakiran Kita Kumas Ya Allah Kumampus Anak-Ba'id. Nah itu gemerincing lonceng biasa digantung dianinya onta. Kayak apa nih? Dianinya onta itu. Nah gantungan dianinya onta itu. Supaya tahan raka, jadi kalau onta itu bergerak, tahan raka pindah satu, maka dia bunyi terus lagi. Ya biasa lagi. Hakikat tashbih ilhaqun naqisun wal musyabbahu al-wahyu wa huwa mahmudun. Jadi ibaratkan ini hanyalah wahyu. Dibaratkan al-musyabbahu bihi sautul jaras wa huwa majnunun li siyaqin nahi wa tahfiru mimma tabut. Ini
ini penggambaran tentang betapa wahyu itu kandungannya sangat luar biasa. Wa bi'lamu bi'annahu la tasawwurun al-malaika bukan akhirat. Ya. Kalau penjelasannya sini bahwa kerasnya gemelinting lonceng itu sebagai bahasa kiasan penggambaran betapa muatan wahyu itu yang luar biasa. Jadi itu maknanya. Berarti masih bersifat umum. Apakah wahyu bercerita tentang yang baik atau ancaman? Ya, masih ada? Ya, silakan. Kira-kira apa saja surah yang diturunkan dengan mengibaratkan gemelinting itu? Itu sama tadi saya itu saya belum dapat tadinya. Ini kita catat itu ya, kita catat itu menjadi tugas kita bersama. Betul ini karena saya sendiri belum dapat itu ayat apa aja yang turun sampai gemelinting kayak gemelinting lonceng itu. Cuma penjelasannya di Fathul Bari sini bahwa gemelinting lonceng itu hanya sebagai sebuah perumpamaan belaka betapa nilai kandungan wahyu itu yang terasa sangat berat. Jadi bukan berarti secara fisik, bukan. Tapi pertanyaan itu menarik karena wahyu itu ada macam-macam itu. Ya, kalau saya salah 7 macam. Saya dulu pernah menulis satu buku itu dengan Al-Quran 7 macam cara turunnya wahyu. Tapi yang paling terberat ini nih. Nah, ya memang pertanyaannya itu ayat apa aja yang turun itu? Apakah qul huwallahu ahad juga? Nah, begitu. Tapi kalau penjelasan yang sini itu hanya penggambaran betapa nilai dari Al-Quran itu yang luar biasa itu. Itu maksudnya itu. Ini bahkan kalau di Fathul Bari ini Pak, Ya, apa dibilang? yang dinamakan as-silsilah ya, Sautul Bari Ta'ala, itu suaranya Allah. Sautul Bari. Ada yang sudah? Iya, Sautul Bari Ta'ala. Wala taraddada li fi thubudihi. Walakin la ka'aswatin makhluqin subhanahu wa ta'ala. Waktar al-Bukhari itu di akhir kitab ini. Tani anatil kasulsolah dia Sautul Bari azza ismuhu amna. Waktar fihi min indi nafsi annaha Sautul Bari ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bihaqiqatihi. Pastilah itu. Ya. Dan memang tidak bisa digambarkan itu karena itu suara langsung. Cuma bahayanya juga kalau dikatakan suara dari Allah, nanti orang ini berarti Allah punya suara. Punya lonceng. Ya. Kalau di sini memang dia apa itu ya? Dengan hasil itu atau tasbih. Ya. Wal hasil anna sawta lahu ajrun wa jatun qamin. Oke, saya kira itu ya. Nanti kita cari ayatnya itu ya. Ayat apa kira-kira turun dalam posisi Nabi sementara merasakan itu. Tapi rata-rata memang berkeringat. Yang kedua, Nabi kalau turun itu kan apa namanya, bermimpi terlebih dahulu. Ini nanti ceritakan pada ayatnya hadis berikutnya. Oh iya di sini. Wakilah, oh iya wakilah wasilsilatu al-mafruatu sautul maliki bil wahyu wala hattabi yuridu anna sautun
Fadarikun yasmahu wa la yatabayyinuhu awal ma yasmahu ba'du bila huwa sawtun khafif ajnatul arab wa hikmatu tadabburin wala yatamas wala دون غيره ولا يشرك في هذا المقام على حديث ابن عباس إذا قال الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها أعمالها. Ini perumpamaan tasbih di salah satunya ya, kita maknanya seperti ini. Oke. Kalau tidak ada, kita pindah ke hadis yang keempat, yang ketiga ya. Ketiga. Ini agak panjang ini. Ini betul-betul cerita tentang siapa yang baca? Hadis yang ketiga. Siapa yang baca yang ketiga ini? Ya. Haddatsana Yahya bin Bukhairi qala telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhairi berkata Haddatsana Lais telah menceritakan kepada kami dari Al-Lais Al-Bukhairi dari Bukhair an Ibn Shihab dari Ibn Shihab an Urwata bin Zubair dari Urwah bin Zubair an Aisyah Ummul Mukminin. Ummil. Jadi an Ummil Mukminin. An Aisyah Ummil Mukminin. Nabi Aisyah ibu kaum mukminin. Ya. Annaha qalat bahwasanya dia berkata Ya. Awalu ma yudiya bihi Bu dia pada ma budi alihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia berkata permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ruyasa bi salihatu fi naum ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Ya. Adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Ya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti ja'at qala fi subhi Seperti yang terang kalau subuh seperti cahaya subuh. Summa hubbaba ilaihi Hubbiba ilaihi halau. Summa hubbiba ilaihi halau. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan
untuk memilih. Wakana